Nah, sebelum mulai, gue cuma pengen ngucapin makasih banget buat Yusuf Lena yang udah beli merchandise distrik anime. Seandainya lo minat juga atau pengen secara eksklusif namanya gue sebutin di awal video, silakan lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Utawaremono Futari no Hakuoro. Tayang tiap hari Minggu. Berlatar tempat di sebuah kerajaan bernama Yamato. Ada seorang cowok tanpa nama yang tiba-tiba bangun tanpa ingatan apapun di tempat tersebut. Sampai kemudian muncul seorang cewek bertelinga sama berekor hewan yang nyelamatin tuh orang. Kemudian ngemulai perjalanan mereka buat ke ibu kota kerajaan Yamato. Tanpa disadarin, ternyata si cowok tanpa nama ini malah terlibat sama konflik internal di pihak keluarga kerajaan. Dan mau gak mau, tuh cowok kudu ngelerai pertumpahan darah di antara pihak keluarga kerajaan ama ngehentiin peperangan sama kerajaan tetangga. Nah, Utawaremono Futari no Hakuoro sendiri itu sequel ketiga dari seri Utawaremono. Nomor 2, Classroom of the Elite Season 2, tayang tiap hari Rabu. Nisan, watashi wa... お前には上を目指す力も資格もない。それを知れ。Ayano Koji-kun. Si paling gua banget akhirnya balik lagi setelah kagak ada kabar selama 5 tahun. Buat yang belum tahu, jadi inti dari cerita anime ini tuh nyeritain tentang seorang cowok bernama Ayano Koji. Nah, doi ini tuh sebenarnya jenius banget dan bisa aja masuk ke kelas paling elit di sekolahnya. Tapi doi lebih milih masuk ke kelas paling biasa aja. Nah, biarpun gitu, doi tetap punya tujuan buat ngancurin semua kelas elit lain dengan make kemampuan teman sekelasnya yang bisa dibilang seadanya. Di season keduanya ini, cerita berfokus ke lanjutan kompetisi di mana seluruh murid dikirim ke sebuah pulau terpencil buat ngejalanin ujian. Nomor 3, Tensei Kenja no Isekai Live, tayang tiap hari Senin. Berfokus ke seorang cowok bernama Yuji. Doi ini sering banget diremehin karena punya kelas sebagai tamer yang terkenal cuma bisa ngejinakin hewan doang. Sampai kemudian Doi ngasih lihat kekuatan overpowerednya bareng rombongan slime yang tuh cowok pimpin. Dan ternyata keungkap si Yuji ini tuh jadi penyihir terkuat di dunia tersebut. Doi berusaha ngelawan sebuah organisasi jahat pengendali monster yang pengen ngancurin dunia. Nomor 4, Kinson Overmail, tayang tiap hari Selasa. ところでそんなに僕の魔力を吸う必要があるんですかね。ああ、それなんだけどね。 Nyeritain tentang seorang cowok bernama Alto yang jadi murid di sebuah akademi sihir. Tapi karena kekuatan sihirnya gede banget, sampai sekarang kagak ada familiar yang mau muncul jadi pendampingnya. Soalnya dalam kurun waktu yang udah ditentuin si Alto kagak ngiket kontrak sama familiar, tuh cowok kagak bakal naik kelas. Sampai kemudian setelah kagak sengaja nemu buku kuno, Doi ini ngelakuin ritual pemanggilan familiar. Dan yang muncul ternyata onesan iblis bernenen gede yang kekuatan sihirnya tuh disuplai lewat cipokan. Nomor 5, Mamahaha no Surego ga Motoka no Data, tayang tiap hari Rabu.
はいアウト。 Yume sama Mizuto, sepasang kekasih yang putus sesaat setelah mereka lulus SMP. Padahal mereka berdua tuh udah ngelewatin berbagai hal manis sama pahit bareng. Kocaknya pas SMA, bapaknya si Mizuto ini tuh kan kawin lagi. Dan coba tebak siapa yang jadi mempelai wanitanya? Yap, ibunya si Yume. Alhasil lah si Yume sama Mizuto tuh selain jadi mantan, mereka juga malah keikat hubungan sebagai adik kakak tiri gara-gara ortu mereka kawin. Setelah tinggal serumah, mantan pasangan ini udah jelas kagak pernah akur dan nyembunyiin hubungan masa lalu tersebut dari orang tua mereka. ごめんなさい。今は私が水戸と話しているから邪魔しないでもらえるかしら。ええ、悪かったわね。ブラコンで。 Nomor 6, Isekai Meikyu de Harem-wo, tayang tiap hari Rabu. 行くしかない。どんなスプラッターだよ。クソゲー決定。 Setelah mainin game aneh yang Doi temuin, seorang cowok hikikomori bernama Kagami Chiyo tiba-tiba masuk ke dunia game tersebut. Yup, anime ini tuh kayak kebanyakan anime isekai mainstream lainnya. Tapi kali ini si tokoh utamanya tuh awalnya kagak sadar Doi masuk isekai. Jadi Doi juga kagak ragu ngebunuh manusia. Pas sadar tuh cowok ngalamin goncangan mental. Tapi ya agak lama Doi langsung nerima kenyataan dan ngelanjut perjalanannya sebagai petualang buat ngejelajah labirin misterius yang tiba-tiba muncul demi ngumpulin harta yang kemudian Doi pakai buat ngebeli budak. Nah, budak ini tuh cewek-cewek cakep semua yang nantinya bakal jadi bagian dari harem si Michiyo. でも死と隣り合わせでも俺はやれる。 Nomor 7, Isekai Oji-san, tayang tiap hari Rabu. 1ガーディアンヒーローズだろ。 Bener banget, anime ini juga punya tema isekai. Nah, bedanya gue akuin anime isekai ini tuh lebih seru dibanding yang tadi. Kenapa? Karena alur ceritanya tuh nyeritain tentang seorang om-om yang pulang dari isekai setelah koma selama 17 tahun. Nah, pas bangun, Doi ini tiba-tiba ngelantur soal dunia isekai yang udah Doi kunjungin ke keponakannya. Udah jelas lah si ponakan yang bernama Takafumi ini kagak percaya dan nganggap pamannya itu gila. Setelah nunjukin sihir di depan matanya, baru deh si Takafumi percaya dan Doi penasaran banget sama kisah petualangan yang pamannya udah laluin di isekai. Yang dengan senang hati pamannya itu ceritain lewat hologram sihir yang bisa ngasih lihat ingetannya. Tapi kisah petualangannya itu kagak seindah yang dibayangin. Berhubung si pamannya ini sering dianggap sebagai monster sama penduduk sekitar gara-gara mukanya mirip bangsa orc atau buto ijo. Tapi kalau soal kekuatan, Doi ini overpowered banget. ほんとつらいな。あのさ、不景気でうちも厳しくてさ。はあ、マジかよ。 Nomor 8, Sore Demo Ayumu wa Yosete Kuro, tayang tiap hari Jumat. そうですか。頑張ってください。また放課後な。 Lo tau anime Karakei Zuzu no Takagi-san nggak? Nah, ini anime juga berhubung yang bikin autornya sama, jadi ceritanya juga mirip-mirip kayak gitu. Berfokus ke cowok sama cewek bernama Yaotome sama Tanaka. Mereka berdua tuh padahal saling suka, tapi sama-sama keras kepala. Si cowoknya kagak mau nyatain perasaan cintanya sebelum Doi ngalahin cewek yang dirinya cinta tersebut main shogi. 優しいなこいつ。あ、私のうち。こっちですよね。なんで知ってるんだ。 Nomor 9, Yofukashi no Uta, tayang tiap hari Jumat. あ、お酒買ってる。いいな。あれ？君いくつ？ Pada suatu malam, seorang cowok bernama Yamori dikagetin sama cewek yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Pas tuh cowok lagi pengen nyoba beli bir. Ngerasa panik, takut dilaporin karena minum alkohol tapi masih di bawah umur. Doi berusaha kabur dari situ. Tapi langsung ditangkap, terus diajak nginep di rumah cewek tersebut. Nah, pas dipaksa tidur, si cewek ini langsung ngecupang leher si Yamori. Dan ternyata keungkap, cewek bernama Nazuna ini tuh vampir. Bukannya takut, si Yamori malah pengen jadi vampir juga. Tapi ada syaratnya, yaitu si Yamori kudu jatuh cinta dulu sama vampir, terus ngebiarin darahnya dikenyot.
なんだこいつ。めちゃくちゃうまい。 Nomor 10, Kanojo Karishima Season 2, tayang tiap hari Sabtu. ごめんなさい。見つかった。なんであなたがここにいるのよ。 Jadi ada cowok namanya Kazuya. Doi ini baru aja diputusin sama pacarnya. Dan Doi nyesel banget kagak sempet minta jatah pas masih pacaran. Nah, demi bikin mantannya itu cemburu plus nyembuhin luka di hatinya, si Kazuya make jasa pacar sewaan. Inti ceritanya sih kayak gitu. Nah, di season 2-nya ini masih ngelanjut soal hubungan si Kazuya sama pacar sewaannya yang kagak pernah ada kemajuan. Nomor 11, Overlord Season 4, tayang tiap hari Selasa. おお、これでいいのか。何よ、アイン様。ありがとうございます。 Gue gak tahu di season keempatnya ini bakal fokus ke cerita soal apa. Soalnya di waktu gue bikin video, gue baru nonton 1 episode. Udah gitu, gue juga kagak ngikutin light novelnya. Yang jelas, di awal cerita, si Ainz ini pengen ngebentuk seluruh petualang jadi petualang sesungguhnya, yang biasa ngejelajah dungeon ataupun nemuin tempat yang belum terjamah. Udah gitu, si Ainz juga pengen ngebentuk sebuah kerajaan utopia di mana semua orang ngerasa bahagia ketika dijajah si Ainz. 来るのだ、アルベドよ。すまない、そのまま座ってくれるか。柔らかい。それに、この匂いは。いかがいたしましたか。 Oke, segitu aja buat hari ini. Yang gua masukin ke daftar emang kagak semua anime yang rilis musim ini, tapi yang pengen gua tonton doang. Jadi seandainya lo pengen nambahin anime summer 2022 yang kagak gua masukin ke daftar, silakan lo bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah kata. Terus jangan lupa subscribe. Bye!